Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-41. Kali ini dengan judul Berkuasa Atas Setan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita belajar tentang pribadi Tuhan Yesus, kita akan berdoa dulu ya. Duduk manis, siapkan Alkitabnya. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami berdoa, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus, sehingga saat kami mau belajar, kami boleh mengerti, memahami apa yang mau disampaikan. Terlebih Roh Kudus, tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar kiranya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami sambil kami mohon ampun atas salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, saat Tuhan Yesus baru tiba di Gerasa, ya, baru turun dari perahu, tiba-tiba datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Nah, orang ini terpengaruh karena dirasuki oleh roh setan, ya. Dia menjadi telanjang, namanya juga kerasukan, ya. Dia tidak bisa menguasai dia punya diri, ya. Sudah bisa berpikir yang baik. Seluruh DP tubuh, dia punya jiwa itu sudah diambil alih oleh kuasa kegelapan, ya. Sungguh kasihan orang ini. Nah, dia sangat menderita. Ya, Alkitab mencatat bahwa dia dibelenggu oleh rantai, ya. Namanya juga kerasukan. Memang sudah jadi kuat karena roh iblis sudah mengikat dia, adik-adik. Sampai dia belenggu-belenggu, ya, rantai yang diikat pada itu tak lepas, adik-adik, ya. Dapat diputuskannya. Jadi, tidak ada orang yang dapat bisa kasih jinak ini orang, ya. Karena dia sudah kerasukan, adik-adik. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan.
sambil dia berteriak-teriak. Kong dia aja pukul-pukul dia punya diri, ya. Dia diri sendiri dia bikin siksa, ya. Roh setan memang mau memaksa itu orang untuk melakukan hal yang nyanda mau kasih yang dilakukan, ya. Karena dia sudah dirasuki oleh kuasa kegelapan, ya. Jadi sudah merusak DP diri sendiri seperti itu. No, kalau kerasukan setan, ya, akan membuat manusia mengabaikan itu namanya kebenaran, ya. Dia punya kerjaan untuk mau bikin kacau, sepertilah iblis, mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Kalau dia sampai merasuki jiwa manusia, ya, dia mau curi itu dia punya sukacita, damai sejahtera, sampai dia mau marah-marah. Jadi syukur sama dengan binatang, adik-adik, ya. Hidup tanpa kesadaran bahwa dia itu adalah manusia, padahal ya adik-adik, tetapi iblis mau menguasai DP diri. Jadi adik-adik kalau semodel begini, ya, sunya tidak berguna, Kang. Sunya tidak berharga, ya. Kalaupun dia mau mati, mungkin lebih baik seperti itu masyarakat berpikir, Kang, daripada dia mau mengganggu orang. Kalau misalnya dia mau lewat, orang mau lewat, tentu dia mau ganggu. Sedangkan tuh tali rantai boleh dia mesti putus, apalagi kalau mau dapat orang pasti, ya, namanya sudah terikat dengan kuasa kegelapan, lebih kuat adik-adik. Secara fisik seperti itu, ya. Mungkin orang yang kerasukan tadi dia punya keluarga ketuk suka mau sembuh, Kang, tetapi tidak bisa karena kehilangan harapan, ya. Jadi berpikir lebih baik ketuk mungkin mati karena sudah pas sayang sekali. Dia sudah bikin sakit DP diri. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, jangan sampai, ya, orang merasa takut melihat orang seperti itu. Kalau di jalan, orang berjauh jo adik-adik, jangan berdekat, karena orang punya gerak-gerik itu sudah tidak bisa terkontrol, ya. Tuhan penuh belas kasih, ya. Yang Tuhan lihat bukanlah pengaruh setan, yang Tuhan lihat adalah manusianya, ya, yang jadi korban akibat pekerjaan kuasa kegelapan, ya. Yesus pergi mengarungi danau, dia melewati ombak, gelombang, perjalanan yang sangat sulit sudah Tuhan Yesus lewati. Ternyata yang dituju dari Tuhan Yesus, ya, perjalanan yang sulit itu adalah satu orang yang kerasukan setan ini. Tuhan mau selamatkan dia punya jiwa, ya. Sebenarnya apa pentingnya satu orang ini? Tetapi Yesus menghadapi bahaya yang begitu besar dalam perjalanannya, penginjilannya, ya, hanya untuk satu orang yang kerasukan ini. Seperti tidak masuk akal, adik. Tapi justru ini yang Tuhan ajarkan, supaya tujuan semula untuk memenangkan orang bukan siapa-siapa seperti orang yang kerasukan tadi, ya, jangan diabaikan, ya. Orang-orang yang terpinggirkan, Tuhan mencari yang terhilang. Seperti itulah trompet Tuhan Yesus, ya. Yesus tidak pernah mengabaikan orang yang kerasukan, orang yang sakit, orang yang miskin, ya. Semua Tuhan Yesus tolong tanpa memandang dia punya pribadi itu bagaimana. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia mencari yang terhilang. Luar biasa, ya. Teladan dari Tuhan Yesus penuh kasih, adik-adik. Nah, adik-adik, si Ike juga kerja di dinas sosial, ya, sering melihat itu ODGJ di jalan-jalan, ya. Dorang baju kurang mau begitu, berjalan ke sana kemari, kurang jam makan tuh sampah-sampah, ya, bekas-bekas orang pemakanan di tempat sampah, dorang ambil, dorang makan, ya. Dorang punggu. Dan kalau misalnya mau tangkap dorang, kalau orang tidak hati-hati, ya, dorang biasanya berontak, adik-adik. Ya, ada yang sedikit jinak, tetapi ada yang membahayakan, ya. Tetapi tentunya sudah ada prosedur yang harus dilengkapi kalau petugas-petugas yang mau menangkap mereka. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah memperlengkapi kita, ya. Perlengkapan senjata Allah, ya. Ingat, yang utama adalah kita berdoa, ya. Karena roh yang ada pada kita itu lebih besar dari roh yang ada di muka bumi ini. Jadi jangan pernah takut, ya, menghadapi pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, adik-adik, ya. Orang hanya berdoa. Panggil Pak Tuhan Yesus, ya, lewat doa. Ketika orang kerasukan ini melihat Yesus dari jauh, adik-adik, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu menyembah
menyembah Tuhan Yesus, karena setan juga tunduk kepada Tuhan ya, yang berkuasa. Dan dengan keras ini ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Ya, demi Allah jangan siksa aku, karena sebelumnya Yesus sudah mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ya, luar biasa di Tuhan Yesus berkuasa dan Tuhan berotoritas. Ya, dan Yesus kemudian bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Ya, jawabnya apa adik-adik? Apa? Ya, dia jawab, "Namaku Legion." Ya, karena kami banyak. Gitu. Iblis-iblis yang setan yang merasuki ini orang banyak adik-adik. Bahkan biasanya satu legion ya di Roma, di Yerusalem biasanya 13.000. Jadi bayangkan berapa banyak setan ya di orang ini tadi. Jadi adik-adik, saat Tuhan Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Jawabnya Legion ya. Alkitab menjelaskan karena setan-setan itu ada banyak ya. Lalu setan-setan itu mohon ya kepada Yesus supaya jangan diusir. Bayangkan ya. Ada tawar-menawar lagi dengan Tuhan Yesus ya. Jadi pas waktu itu sekelompok babi lewat ya, ini karena bangsa kafir dorang pelihara babi. Jadi adik-adik, setannya ada nego dengan Tuhan Yesus. Kalau boleh kata, yang dorang pero kata, kasih pindah di babi. Ya, Alkitab mengatakan setan atau roh-roh itu dia memohon kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami merasukinya." Ya, dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Kemudian keluarlah itu roh-roh jahat ya dari orang tadi yang dan masuk kepada babi-babi. Ya, kira-kira ada 2.000 jumlah itu babi-babi yang ada terjun ke jurang ya, ke jurang di dalam danau, sehingga itu babi-babi mati lemas adik-adik ya. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, ingat baik pelajaran yang kita dapat saat ini, yaitu yang pertama, setan tidak ada kuasanya ya. Jangan takut menghadapi roh-roh jahat. Kita punya perlengkapan senjata rohani. Senjata kita berdoa kepada Yesus ya. Roh yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di udara, di muka bumi ini ya. Jadi jangan membiarkan diri kita, diri adik-adik kosong ya tanpa firman Tuhan. Nyonya ndak ya berdoa, ndak jaga pergi ibadah. Jadi isi terus hati pikiran kita dengan firman-firman Tuhan ya. Adik-adik, iblis tidak dapat menguasai pikiran kita kalau hari-hari kita diisi dengan firman-firman Tuhan. Alkitab mencatat ya, sedangkan setan itu memohon kepada Yesus ya, sebelum mau pindah ke babi-babi tadi ya. Bolehkah kami pindah ke babi itu? Ya, mereka tawar-menawar dengan Tuhan Yesus ya. Mereka harus menunggu dulu persetujuan Yesus karena setan hanya bisa kerja kalau Tuhan mengizinkan ya. Jadi tetap Tuhan yang berdaulat di bumi dan di surga. Sekeras apapun pekerjaan iblis, pekerjaan setan, ya tidak akan lebih dari apa yang Tuhan izinkan. Jadi jangan takut adik-adik, karena kita punya Tuhan yang hebat, yang berkuasa atas apapun di dunia ini. Ya, kalau adik-adik mengalami ketakutan, ingat berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, Yesus akan beri jalan keluar. Karena godaan-godaan setan sehebat apapun tetap terbatas kuasanya. Tidak akan menandingi dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin adik-adik. Ya, karena iblis ada di telapak kaki orang percaya. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan bilang, "Tuhan, setan begitu kuat kok Tuhan sampai kita jatuh." Jangan ya adik-adik, jangan ya. Karena kalau Tuhan Yesus yes, kalau setan no. Ya luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Jadi adik-adik, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, ya. Semua akan menjadi rusak, ya, apabila kita jauh dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang mencintai kita, Tuhan Yesus juga mencintai semua orang-orang yang ada di muka bumi yang terhilang, ya, yang mungkin tidak layak untuk dicintai. Dia memberikan perhatian kepada orang-orang yang terhilang, ya, adik-adik. Demikian pembelajaran kita kali ini, maka terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk di dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8.
Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kali ini kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu Tuhan yang penuh kasih. Engkau menolong setiap orang tanpa memandang pribadi orang tersebut yang terhilang Engkau cari. Terima kasih banyak Tuhan. Kami belajar lagi Tuhan bahwa pribadi-Mu Tuhan yang penuh kasih dan kuasa-Mu yang terlebih besar. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami bermohon kepadamu terus tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus Kristus. Lindungi kami Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia taat kepada firman-Mu. Mau membaca, merenungkan firman-Mu, mengisi selalu pikiran kami dengan firman-firman-Mu, dengan benih-benih firman-Mu, sehingga tidak ada celah bagi si iblis untuk menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pembelajaran kali ini. Biar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati anak-anak, orang tua dari anak-anak ini untuk terus diberikan selalu berkat dari Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan, dan juga bagi kami semua. Memberkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi alat Tuhan di dalam pembelajaran demi pembelajaran yang ada seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran Bina Anak minggu depan. Shalom. Dadah.